Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Deman Rapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi IPA kelas 5, tema 1, organ gerak manusia. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Ada dua macam alat gerak yang dimiliki oleh manusia, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot, sedangkan alat gerak pasif berupa tulang. Otot dikatakan sebagai alat gerak aktif karena otot dapat berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan pada rangka. Sedangkan tulang dikatakan sebagai alat gerak pasif karena tulang dapat bergerak dengan bantuan otot. Jika tidak ada otot, tulang tidak dapat bergerak. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Pertama, kita akan membahas tentang rangka manusia. Tulang-tulang yang tersusun secara teratur disebut rangka. Tulang membantu melindungi bagian-bagian tertentu pada tubuh kita. Misalnya, bagian yang lunak dan organ-organ dalam penting seperti hati, jantung, paru-paru, dan ginjal. Tulang juga membantu kita untuk bergerak atau melakukan kegiatan. Selain itu, tulang merupakan kerangka tubuh yang menahan dan menjaga bentuk tubuh. Jika tubuh kita tidak memiliki rangka, maka tubuh kita akan jatuh terkulai dan tidak bisa berdiri tegak. Apakah yang menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya? Antar tulang dihubungkan oleh sendi. Sendi menjadikan tulang terikat kuat pada tempatnya. Apakah yang menggerakkan rangka tubuh? Bagian yang dapat menggerakkan rangka disebut otot. Pada kehidupan sehari-hari, otot sering disebut daging. Masuk pada bagian-bagian rangka. Rangka manusia terdiri atas 3 bagian, yaitu rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Rangka kepala atau tengkorak meliputi tulang-tulang tengkorak wajah dan tulang pelindung otak. Tulang-tulang tengkorak wajah terdiri atas 2 tulang hidung, 2 tulang pipi, 2 tulang rahang atas dan 2 tulang rahang bawah, 2 tulang air mata, tulang langit-langit, tulang pisau luku, dan 1 tulang lidah. Sedangkan tulang pelindung otak meliputi 1 tulang dahi, 1 tulang belakang kepala, 2 tulang pelipis, 2 tulang ubun-ubun, 2 tulang baji, dan 2 tulang tapis. Rangka badan meliputi tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Tulang belakang terdiri atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang belakang, dan 4 ruas tulang ekor. Tulang rusuk terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Sedangkan tulang dada terdiri atas tangkai atau hulu, badan, dan tajuk pedang. Tulang dada merupakan tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan. Tulang rusuk dan tulang dada membentuk rongga dada. Di atas rongga dada terdapat rangka bahu.
Rangka bahu dibentuk oleh tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu tersusun dari sepasang tulang belikat dan sepasang tulang selangkah. Pada badan bagian bawah terdapat rangka panggul. Rangka panggul dibentuk oleh tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul dibentuk oleh 2 tulang usus, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. Rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak terdiri atas tulang-tulang anggota gerak atas atau tangan dan tulang-tulang anggota gerak bawah atau tungkai. Tulang-tulang anggota gerak atas atau tangan yaitu terdiri atas tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang ruas-ruas jari. Sedangkan tulang-tulang anggota gerak bawah atau tungkai terdiri atas tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang telapak kaki, tulang pergelangan kaki, dan tulang ruas-ruas jari. Baik, selanjutnya kita masuk pada sendi. Tulang manusia berhubungan satu sama lainnya. Hubungan antara tulang-tulang manusia disebut sendi. Ada sendi yang dapat digerakkan dan ada sendi yang tidak dapat digerakkan. Contoh beberapa sendi yang terdapat pada tubuh manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang hanya dapat digerakkan ke satu arah seperti engsel jendela atau pintu. Contoh sendi engsel adalah sendi pada siku yang menghubungkan tulang lengan atas dan tulang lengan bawah. Sendi pada lutut yang menghubungkan tulang paha dan tulang kaki bawah. Serta sendi pada ruas jari tangan dan ruas jari kaki. Yang kedua, sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan gerakan ke semua arah. Hal tersebut terjadi karena tulang yang satu dapat berputar pada tulang yang lainnya. Pada sendi peluru terjadi pertemuan antara ujung tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk. Contohnya, sendi pada ruas tulang leher paling atas, sendi pada bahu yang menghubungkan tulang lengan atas dan tulang gelang bahu, serta sendi pada panggul yang menghubungkan tulang paha dan tulang gelang panggul. Yang ketiga, sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang bergerak kedua arah, yaitu ke samping dan ke depan. Contohnya, sendi antara tulang telapak tangan dan pangkal ibu jari. Yang keempat yaitu sendi geser. Sendi geser adalah persendian tempat ujung tulang yang satu menggeser ujung tulang yang lainnya. Sendi geser hanya memungkinkan sedikit gerakan. Sendi geser dijumpai pada tulang hasta dan tulang pengumpil. Dan yang kelima, sendi putar. Sendi putar adalah persendian tempat tulang yang satu berputar mengelilingi tulang yang lainnya yang bertindak sebagai poros. Sendi putar terdapat pada hubungan antara tulang atlas dan tulang tengkorak. Masuk pada fungsi rangka. Rangka atau tulang termasuk salah satu anggota tubuh yang terdapat pada manusia dan hewan. Fungsi rangka bagi makhluk hidup antara lain menguatkan dan menegakkan tubuh, menentukan bentuk tubuh, tempat melekatnya otot, dan melindungi bagian-bagian tubuh yang penting dan halus. Masuk pada gangguan pada sistem gerak manusia yang menyerang tulang. Yang pertama yaitu osteoporosis. Penyakit atau kelainan yang umumnya menyerang manusia adalah osteoporosis. Penyakit pengeroposan tulang atau osteoporosis adalah kondisi saat tulang keropos sehingga tulang mudah patah dan rapuh. Yang kedua, infeksi tulang. Penyakit infeksi tulang atau osteomyelitis adalah kondisi yang cukup langka tapi bisa berdampak serius.
Kelainan pada tulang manusia karena infeksi bisa muncul setelah operasi tulang. Gejala infeksi tulang diantaranya nyeri, bengkak, dan sekitar bagian tubuh yang terinfeksi membengkak. Masuk pada gangguan sistem gerak manusia yang menyerang sendi. Yang pertama, ada artritis. Artritis merupakan masalah kesehatan yang terjadi karena adanya peradangan atau inflamasi pada persendian. Yang kedua ada bursitis. Bursitis adalah peradangan dan pembengkakan yang terjadi pada bursai, yaitu bagian dari sendi yang berupa kantung yang berisi pelumas. Bursai biasanya terletak pada bahu, siku, pinggul, lutut, hingga kaki. Baik, masuk pada otot manusia. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia adalah yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Dan yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Macam-macam otot manusia. Yang pertama, ada otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Yang kedua ada otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka karena menempel pada rangka. Yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat dan berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang memengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Macam-macam gerak otot. Yang pertama yaitu gerak otot meluruskan. Gerak otot meluruskan juga dikenal dengan istilah gerakan ekstensi. Gerakan otot ini ditandai dengan meluruskan dan memanjangkan tulang. Contoh gerakan otot ini adalah meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Yang kedua, gerak otot menekan ke bawah atau menurun. Gerakan otot ini dikenal dengan sebuah gerakan depresi. Gerakan otot ini ditandai dengan gerakan yang menurunkan anggota tubuh. Contohnya, gerakan membuka mulut dan saat melihat ke arah bawah. Yang ketiga, gerak otot memutar lengan. Gerakan otot ini disebut dengan gerakan supinasi. Gerak otot ini dilakukan dengan memutar lengan bawah untuk mengadahkan tangan. Yang keempat, gerak otot menjauhkan. Gerak otot ini juga dikenal dengan istilah gerakan aduksi. Gerak ini termasuk dalam gerakan sisi tubuh. Yang kelima, gerak otot mendekati tubuh. Gerakan ini juga dikenal dengan istilah gerakan aduksi. Gerak otot ini dilakukan dengan menurunkan lengan ke bawah, lalu mendekati pinggang. Dan yang terakhir, gerak otot menekuk. Gerak otot ini dikenal dengan sebutan
Gerakan fleksi. Gerakan ini dilakukan dengan menekuk tulang-tulang. Contohnya, gerakan ini dengan menekuk siku, ruas jari, dan lutut. Baik, itulah tadi penjelasan materi tentang organ gerak manusia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.